warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan macam-macam patologi birokrasi. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan latar belakang munculnya patologi birokrasi, kemudian pengertian patologi birokrasi menurut para ahli, dan baik pada kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan macam-macam patologi birokrasi. Nah, ada beberapa macam patologi birokrasi. Paling tidak ada 5 macam-macam patologi birokrasi yang sering kita jumpai dalam birokrasi pemerintahan atau organisasi yang ada dalam lingkup pemerintahan, entah itu lingkup pemerintahan maupun non pemerintahan. Yang pertama adalah paternalistik. Kemudian yang kedua adalah pembengkakan anggaran, yang ketiga adalah prosedur yang berlebihan, yang keempat adalah pembengkakan birokrasi, dan yang kelima adalah fragmentasi birokrasi. Kelima macam patologi birokrasi ini sering kita jumpai atau sering kita lihat, paling tidak kita sering menyaksikan terjadinya patologi birokrasi tersebut. Yang pertama dalam hal ini paternalistik. Paternalistik ini sering kita dengarkan bahwa paternalistik ketika kita kaitkan dengan teori kepemimpinan, paternalistik ini seringkali kita ibaratkan dengan kebapakan, atau dalam hal ini teori kepemimpinan mengatakan bahwa jiwa pemimpin yang paternalistik itu adalah jiwa pemimpin yang seakan-akan mereka sebagai bapak dalam sebuah organisasi dan seluruh anggota-anggotanya itu sebagai anak. Layaknya seorang bapak terhadap anak, maka kita tahu sendiri apa yang akan terjadi atau yang sering terjadi. Dalam patologi birokrasi, ketika kita kaitkan dalam birokrasi pemerintahan, paternalistik ini adalah atasan bagaikan seorang raja. Jadi atasan ini dianggap sebagai seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati. Jadi coba kita bayangkan ketika kita berada dalam sebuah birokrasi pemerintahan atau organisasi pemerintahan, seakan-akan kita menganggap seseorang itu sebagai raja, maka kita seakan-akan takut atau canggung untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu hal, karena atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial lah, kemudian tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik atau melakukan kritikan apa saja yang telah dilakukan oleh atasan. Jadi ketika atasan melakukan hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan visi dan misi dari organisasi itu, kita sebagai bawahan tidak punya kemampuan, tidak punya daya untuk menegur seorang atasan, karena mereka dianggap sebagai orang yang paling berkuasa di dalam sebuah pemerintahan. Kemudian hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan karena sikap bawahan yang terlalu berlebihan terhadap atasan, sehingga birokrasi cenderung mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang wajib menerima layanan dengan prima. Nah, ini tidak bisa terjadi dengan pelayanan yang prima, karena ketika seorang pimpinan melanggar dari apa yang menjadi etika dalam sebuah organisasi itu, kita sebagai bawahan tidak punya daya upaya untuk menegur atau mengkritik, karena kita ini sudah dianggap sebagai bawahan yang harus patuh terhadap seorang pimpinan. Nah, inilah salah satu patologi yang mana dikenal sebagai paternalistik dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembengkakan anggaran. Nah, ini seringkali terjadi juga dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Pembengkakan anggaran ini terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi. Ada paling tidak ada 4 alasan sehingga pembengkakan anggaran ini sering terjadi. Yang pertama adalah semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan, maka itu akan semakin besar pula peluang untuk memotong atau memarkup anggaran. Jadi setiap ada kegiatan, ketika dianggapkan misalnya yang seharusnya 1 juta dianggapkan menjadi 2 juta, maka semakin besar juga peluang untuk memarkup atau memotong anggaran tersebut, karena ada dana yang bisa dipotong atau yang bisa di markup. Jadi inilah
alasan yang pertama sehingga pembengkakan anggaran sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik. Nah, kadangkala ini terjadi. Terkadang dilaporkan biayanya sekian, tapi tidak jelas apakah sekian yang telah dilaporkan itu yang dianggarkan. Nah, inilah sering sekali terjadi, entah itu dalam organisasi-organisasi yang ada, baik kita berbicara di organisasi yang ada di Indonesia secara umum. Ini sering sekali kita mendapatkan atau melihat di berbagai media bahwa terjadinya pembengkakan anggaran yang notabene atau seharusnya anggarannya sekian, tapi kok malah menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian yang ketiga adalah terdapatnya tradisi memotong anggaran. Nah, yang namanya tradisi atau budaya atau kebiasaan, ketika kita selalu melakukan hal-hal yang seperti itu, maka siapapun yang setelah kita, mereka pasti akan melakukan itu karena sudah menjadi tradisi. Kenapa? Karena yang namanya tradisi, orang yang setelah kita ataupun orang yang sebelum kita pasti akan memiliki cara yang sama untuk mendapat keuntungan pribadi di atas kepentingan atau keuntungan orang banyak. Jadi inilah salah satu alasan sehingga terjadi namanya pembengkakan anggaran. Nah, di terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran ini seringkali memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran. Intinya di sini adalah selalu terjadinya kelebihan anggaran yang kita tidak tahu bahwa anggaran itu apakah bisa bernilai positif terhadap suatu pembangunan atau tidak. Intinya biasa kita kenal anggaran itu masif, kita tidak tahu dianggarkan untuk apa, apakah akan masuk di kantong pribadi atau tidak. Nah, ini menjadi salah satu kendala atau salah satu masalah dalam sebuah birokrasi ketika terjadi patologi birokrasi, dalam hal ini pembengkakan anggaran. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat ini adalah kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input, ya, atas dasar input masukan. Atas dasar masukan, pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan civil society atau masyarakat sipil lemah dalam mengontrol pemerintah. Nah, ini juga kita tidak bisa pungkiri kenapa sehingga sering terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa ataupun pemuda yang bergabung untuk menyuarakan yang katanya menyuarakan hak rakyat. Nah, inilah salah satu alasan dari mereka sehingga sering sekali turun di jalan menyuarakan bahwa kenapa sehingga terjadi pembengkakan anggaran seperti ini. Ini harusnya alokasinya sekian, tapi kok kenapa sehingga dilaporkan pertanggungjawabannya hanya sekian. Nah, ini tidak ada salahnya sebenarnya sebagai kontrol selama civil society tersebut tidak melanggar apa yang seharusnya menjadi peraturan-peraturan dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Jadi civil society ini sebagai pengawas, istilahnya sebagai pengawas dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang sifatnya bercerita tentang budget atau keuangan ataupun yang lainnya. Jadi kita lah sebagai masyarakat sosial ini sebagai pengontrol pemerintah. Karena kalau semua mau menjadi pemerintah, maka siapa lagi yang mau mengontrol? Atau sebaliknya, tidak ada yang mau jadi pemerintah, maka siapa lagi yang mau dikontrol? Kan seperti itu. Jadi saling sinergi antara masyarakat sipil dengan para birokrat atau pemerintah. Selama terjadi hubungan yang baik, apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sipil atau civil society, maka saya pikir tidak ada hambatan-hambatan untuk melakukan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tidak ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat atau civil society itu. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur yang berlebihan. Nah, kadang-kala juga ada yang terjadi namanya prosedur yang berlebihan. Nah, ini salah satu patologi birokrasi.
Prosedur yang berlebihan di sini adalah akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit. Kenapa berbelit-belit? Karena seharusnya hanya 1 atau 2 sampai 3 prosedurnya ini dijadikan sebagai 5 prosedur. Anda harus ke bagian A. Setelah bagian A, Anda harus mengesahkan di bagian B. Setelah di bagian B, Anda harus menggandakan di bagian C dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, terkadang kita berada pada posisi yang terdesak. Misalnya, hari ini harus selesai semua berkas. Nah, lalu kita mendapatkan birokrasi yang berlebihan atau prosedur yang berlebihan, maka di situ pasti kita akan menilai pelayanan yang dilakukan di dalam birokrasi pemerintahan itu tidak maksimal, karena kita yang notabene harus cepat-cepat, tapi karena kita terkendala dengan prosedur yang berlebihan yang seharusnya hanya 2 prosedurnya itu kita harus lalui menjadi 5. Tidak usah saya sampaikan di kantor mana yang seperti itu, cukup Anda mengamati, melihat dan menyimak, ataupun ada video-video atau media-media yang memberitakan, Anda bisa melihat bahwa ketika terjadi hal yang seperti itu yang notabene sama hasilnya, maka itu bisa dikatakan sebagai patologi birokrasi. Namun perlu dipahami bahwa ketika seseorang ingin dilayani, jangan menunggu, atau kita ingin mengurus sesuatu hal, jangan menunggu sampai terakhirnya. Kapan terakhir kita harus mengurus? Jangan hari itu baru mengurus, karena ketika hal itu yang dilakukan, maka pasti kita akan mengalami kendala-kendala, entah itu tidak ada yang mau bertanda tangan, ya, dan lain sebagainya. Makanya ketika diberikan tenggang waktu misalnya 1 minggu pengurusan, jangan mengurus di hari terakhir atau di hari ke-7 tersebut. Uruslah sebelum hari terakhir tersebut, supaya Anda punya kesempatan untuk mengurus ketika terjadi kekurangan-kekurangan dalam apa yang akan Anda urus. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembengkakan birokrasi. Dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak perlu diperlukan keberadaannya. Nah, ini kadangkala kita dapatkan beberapa organisasi-organisasi yang menambah birokrasi, yang notabene harusnya tidak perlu ditambah. Hanya karena mungkin ada keluarga yang ingin masuk, makanya dibuatkanlah satu bidang khusus supaya keluarga kita bisa masuk di situ. Nah, di sini bisa terjadi yang namanya nepotisme. Inilah yang mengakibatkan sehingga terjadi yang namanya nepotisme itu. Nah, ujung-ujungnya kalau sudah terjadi nepotisme akan ikut yang namanya korupsinya. Itu kan satu paket semua itu, korupsi dan nepotisme. Nah, akibatnya ketika terjadi pembengkakan birokrasi, maka anggaran belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu akan semakin banyak karena bertambah yang harus didanai, yang harus dianggarkan. Nah, kalau misalnya seperti ini yang terjadi secara terus-menerus, maka negara pasti akan mengalami kerugian, apalagi dengan organisasi di mana kita berada. Jadi perlu memang berbagai pertimbangan, dan kita tidak bisa pungkiri hal yang seperti ini sering terjadi di dalam lingkungan birokrasi khususnya atau pada umumnya di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fragmentasi birokrasi. Jadi fragmentasi birokrasi adalah banyaknya kementerian baru. Maksudnya membuat sesuatu yang baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan. Jadi sia-sia, ujungnya akan menjadi sia-sia karena kementerian yang baru itu seharusnya digabungkan, tapi kok malah dipisah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini akan menjadi dilema atau akan menjadi masalah atau problem di dalam sebuah birokrasi. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat ini akan akan selalu menilai kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak tepat karena masyarakat tidak butuh sebenarnya adanya itu, walaupun pemerintah membutuhkan itu, apalagi negara ini tidak butuh. Kita di Indonesia ini
mungkin Anda melihat sendiri bagaimana kementerian-kementerian yang ada. Kalau kita mau lihat yang mana efektif dan tidak efektif, ya itu butuh pengkajian yang lama, butuh waktu yang cukup untuk melihat itu semua, karena ini kan sementara dalam proses atau ongoing ya, sementara dalam proses perjalanan pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini. Namun kadangkala juga terjadi yang namanya penggabungan. Nah, kalau misalnya kita lihat di Kabupaten Sinjai misalnya, secara khusus di Kabupaten Sinjai ada beberapa dinas atau kantor yang melakukan istilahnya penggabungan, atau istilah lainnya adalah bagaimana dinas itu bergabung atau bermerger antara dinas yang satu dengan lainnya. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu kan bergabung. Nah, secara otomatis sistem atau birokrasi yang terjadi di dalam itu tidak terlalu berlebihan karena itu bergabung. Beda kalau misalnya berdiri sendirilah, kemudian di sini harus ada bidang itu, bidang ini dan lain sebagainya. Kalau terjadi penggabungan, maka ini bisa meminimalisir. Yang pertama adalah bisa diminimalisir adalah anggaran. Kemudian yang kedua adalah staf atau pegawai tidak terlalu berbelit-belit di dalam pelayanannya dan lain sebagainya. Ini menurut Agus Duyanto 2011 halaman 65. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan ketika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan pada Google Classroom, ada di kolom komentar. Silahkan Anda bertanya, insya Allah kita akan diskusi pada Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.